karena dia merasa orang baik, orang saleh. Jadi sangat sulit untuk mengaku salah. Itu sebabnya Allah memanggil dia di pasal-pasal sebelumnya, dengarlah aku, hai laki-laki, katanya. Allah memberi contoh berbagai hewan, berbagai binatang untuk didengar oleh Ayub. Sehingga dia menyadari bahwa sesungguhnya dia nggak siapa-siapa. Inilah pengakuan terakhirnya. Sesudah dia mendengar firman Tuhan, bahkan dikatakan dia melihat Tuhan dengan mata sendiri. Itu boleh terjadi karena dia sudah mendengar firman Tuhan dengan seksama. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bagi orang yang baik, bagi orang yang saleh, sulit untuk datang bertobat. Karena dia merasa baik, dia merasa saleh. Apalagi Tuhan katakan, biarlah itu anakku Daud yang baik hati, yang saleh itu. Jadi sulit. Jadi Tuhan memanggil dia hanya semata-mata untuk mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita pun mau bertobat, mau berubah sikap, ya harus bertemu Tuhan dulu, ya, sehingga kita jelas apa yang kita ngaku. Kan dia katakan tadi di sini. Tadinya dia nggak percaya sepenuhnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sesungguhnya yang menjadi pedoman hidup kita, ya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, apa Amin. saja. Amin. Tapi kita sering gagal untuk mengimani ini, ya. Jadi kita masih dituntut agar lebih banyak lagi merenungkan firman Tuhan, ya. Makanya itu lagu itu sesudah saya baca ini, ya Tuhan, saya ini nggak bisa seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Jadi satu bulan saya pikir cari dulu nyanyian, dicarilah itu, dari itu dapatlah itu. Saya coba nyanyian ini mau masukkan di YouTube saya, nggak pernah jadi. Saya bilang udah nggak usah pakai nyanyian, nanti aja di mana ada kesempatan kita nyanyikan ini. Jadi ya itulah ya ajakan saya. Marilah kita dengan sesadar-sadarnya, ya, meyakini apapun perkara yang kita hadapi, di atasnya itu ada Tuhan sebenarnya. Amin. Ya, di atasnya itu. Dan dia tahu. Ya kalau kita juga percaya bahwa kita adalah anak Tuhan, sebetulnya nggak ada yang sulit. Makanya tadi saya kaitkan dengan Ibu Sisil, begitu dia kasih tahu. Wah, ini bagaimana ini Tuhan? Ini orang baik ini menurut saya. Kenapa begini? Kan Ayub juga demikian, dia merasa orang baik. Kenapa bisa jadi begini penyakitnya? Orang menghindar dari dia, bahkan temannya pun menjauhkan dia. Nah, tapi dia bilang di sini, ya, aku menyesal, saya cabut semua perkataan. Perkataan apa yang dikatakan Ayub sebenarnya? Ya. Dia meyakini bahwa dia lebih benar daripada Tuhan. Coba baca pasal 34. Kayak di mana? Dia meyakini bahwa saya lebih benar daripada Tuhan. Nah, sampai sebegitunya dia terhadap Tuhan karena sakit penyakit yang dia alami. Oleh karena itu saudaraku, saya kira saya nggak panjang lebar, hanya kita sadarilah bahwa Tuhan kita itu mampu melakukan segalanya, apapun beban kita sekarang. Amin. Jangan pernah berharap beban ini pernah meninggalkan kita, bahkan bertambah dari yang satu datang, yang kemudian juga akan lebih berat. Karena memang itulah latihan itu, ya. Karena memang itu tidak ada latihan keberhasilan orang tanpa latihan. Hanya dengan latihan, dengan perjuangan kita sampai ke rumah Bapa yang kekal itu. Amin. Mari kita berdoa.